Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, pemirsa. Kita masih membicarakan mengenai klaster libur panjang dengan Dr. Mas Dalina Pane, epidemiolog. Bu Mas Dalina, ini kan memang tadi seperti yang dikatakan bahwa memang terjadi hubungan yang linear dengan penekanan mobilitas warga, dengan penurunan dari COVID-19 dan juga angka kematiannya. Nah, tetapi ketika libur panjang sejak kemarin itu memang dari hasil penelitian terjadi peningkatan sekitar 50 bahkan hingga 100% angka positif COVID-19. Kira-kira dalam libur panjang kali ini yang memang ada 5 hari bahkan begitu ya, kira-kira prediksinya akan terjadi peningkatan berapa persen ini untuk angka positif penderita COVID-19 nanti kira-kira? Ya. DKI Jakarta memang sudah melakukan evaluasi beberapa hal. Yang pertama tentang pelaksanaan PSBB, juga yang kemarin juga dievaluasi tentang libur panjang pada bulan Agustus kalau tidak salah. Yeah. Memang itu logis ada peningkatan karena memang mobilisasi. Tetapi yang terutama adalah pada saat itu kapasitas testing kita juga meningkat. Jadi linearitasnya itu dikarenakan kapasitas testing kita yang meningkat. Kalau saja kapasitas testingnya sama dengan yang lalu, maka saya yakin jumlah kasusnya juga akan sama. Ke depan kapasitas testing kita akan terus meningkat. Jadi walaupun tanpa ada libur panjang, tentu jumlah kasus juga akan makin banyak karena makin besar kemungkinan masyarakat untuk dapat mendapatkan akses untuk melakukan pemeriksaan diri. Jadi bukan hanya sekedar libur panjangnya, tetapi kapasitas testingnya juga mendukung untuk mendapatkan jumlah kasus yang cukup adekuat. Iya, jadi saat ini kan kapasitas testing di Indonesia dibanding negara-negara lain terlihat lebih rendah ya, sehingga jumlah kasus kita juga stabil di angka 4.000 selama hampir 1 bulan ini. Jadi kapasitas testing itu menurut saya lebih banyak memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus kita. Ini dengan adanya, walaupun adanya peningkatan kapasitas testing yang berdampak terhadap juga peningkatan angka positif COVID-19, tetapi jika memang penanganannya itu lebih intensif tentunya akan menurunkan angka positif penderita COVID-19, begitu kan ya Bu? Ya, jadi sebenarnya upaya utama di dalam melakukan pengendalian pandemi COVID-19 ini adalah isolasi dan karantina. Jadi isolasi itu memang mereka-mereka yang positif itu dilakukan isolasi selama 14 hari. Kalau mereka sakitnya sedang atau berat itu di refer ke rumah sakit atau dirujuk ke rumah sakit. Kalau dia ringan atau sedang tetapi masih bisa dia tahan, itu biasanya atau yang tanpa gejala itu biasanya di pusat-pusat isolasi. Tapi yang utama ini mereka yang dikarantina. Ini kita kedodoran nih di sini. Mereka yang dikarantina itu tidak sama sekali dilakukan pengawasan. Padahal yang dikarantina ini kan close contact atau kontak erat yang selama berhari-hari kontak dengan pasien yang diisolasi. Yang diisolasi aman. Diisolasi di pusat-pusat yang sudah disiapkan, tetapi yang dikarantina ini masih bebas berkeliaran. Mereka itu memiliki probabilitas lebih tinggi untuk mendapatkan kasus COVID. Maka ketika mereka tetap keluar rumah dan tidak dikarantina, itu laju transmisi terus berjalan di masyarakat begitu. Nah ini selain dari yang tentunya rentan akan terjadinya kontak atau penularan terhadap mungkin orang-orang tanpa gejala, selain di tempat wisata, ini kan tentu juga di tempat sarana publik, transportasi publik begitu ya Bu. Nah ini bagaimana dengan adanya kemungkinan peningkatan dari adanya libur panjang ini? Ya, saya pikir pemerintah sudah membuat kebijakan untuk transportasi publik itu kan kapasitasnya dikurangi sampai 50%. Hanya implementasinya ini yang harus dipantau oleh pemerintah. Karena kalau pesawat udara saya lihat melaksanakan itu, artinya
kursi-kursi yang kosong, banyak kursi-kursi yang kosong, dan di tengah tuh biasanya kosong. Tapi saya tidak tahu kalau yang transportasi publik yang lain. Kalau kereta mungkin bisa dikontrol. Yang susah ini adalah bis-bis antar kota dan antar provinsi ya. Nah, itu yang harus dipantau oleh satuan tugas implementasinya. Apakah memang mereka melaksanakan jaga jarak di dalam transportasi publik. Kalau kereta, saya yakin karena libur tidak terlalu banyak penggunaan sarana transportasi kereta antar penyangga ya, seperti komuter line itu pada saat libur mungkin tidak terlalu banyak. Tetapi yang transportasi antar provinsi antar kota membutuhkan waktu cukup lama untuk berada di dalam transportasi publik tersebut, itu yang harus benar-benar diperhatikan protokolnya oleh satuan tugas, termasuk juga desinfeksinya begitu. Saya yakin PT KAI itu akan ketat protokolnya, tetapi transportasi publik yang lain, terutama bis antar kota, antar provinsi, itu juga yang harus diperhatikan protokol yang mereka lakukan. Oke, Bu, kalau misalnya memang seperti kita ketahui bahwa penularan terjadi karena droplets begitu ya, dan itu bisa kita antisipasi dengan penggunaan masker begitu, dan antar manusia gitu ya, antar orang. Tetapi kemudian juga apakah kemudian di tempat-tempat wisata itu kita harus waspadai, misalnya memegang sesuatu yang setelah terkena droplet orang begitu, kira-kira berapa lama sih itu bisa bertahan, Bu, dan bagaimana kita harus mewaspadai hal itu? Iya, ada banyak literatur dan referensi tentang itu. Tetapi kita di negara tropis sebenarnya didukung oleh iklim kita yang cukup baik. Jadi sinar matahari itu cukup membantu kita untuk membersihkan atau membuat tempat hidup virus itu menjadi tidak kondusif gitu. Tetapi untuk daerah-daerah yang dingin, kemudian juga ruangan tertutup yang tidak banyak sinar matahari atau sirkulasinya juga tidak begitu baik, nah itu yang sebenarnya harus diwaspadai. Contohnya gedung bioskop. Sekarang di Jakarta kan gedung bioskop sudah buka mulai dengan kapasitas 25%. Itu merupakan tempat yang lebih berisiko dibandingkan dengan tempat wisata yang terbuka gitu ya, di udara terbuka, itu jauh lebih tidak berisiko. Jadi kalau berapa lamanya itu berbeda-beda ya. Kalau saya baca literatur, kalau dia nempel di kayu dengan kalau dia nempel di besi, kemudian nempel di tempat tidur, itu berbeda-beda waktu untuk hidupnya virus. Jadi mungkin 2 jam atau 3 jam dia sudah tidak lagi bisa hidup dengan baik. Tetapi yang terpenting adalah kita mencuci hand hygiene ya, mencuci tangan, kemudian tidak memegang muka gitu. Tidak memegang muka sehingga tidak kontak tangan kita dengan mukosa-mukosa yang ada di mata, hidung, dan mulut. Kalau dengan cuaca akhir-akhir ini kan hujan nih Bu ya, apakah itu bisa meningkatkan resiko? Cuaca yang mana, banjir maksudnya? Cuaca hujan. Oh, hujan. Ya, kalau hujan, saya kira hujan tidak ya. Jadi kecuali di luar ruangan, tetapi droplet yang dikhawatirkan itu kan droplet yang orang bicara, kemudian partikel-partikel ludahnya menempel di benda-benda permukaan ya, permukaan benda di permukaan. Jadi yang surface. Tapi kalau hujan kan tidak. Jadi kalau menurut saya hujan itu bukanlah satu hal yang bisa menyebabkan virus itu kemudian. Iya, maksud saya kan dengan musim hujan nih iklimnya kan akan cenderung lebih dingin nih Bu. Ya, lebih dingin. Memang di bulan-bulan Oktober ya, mulai September, Oktober sampai Desember itu lebih dingin. Tapi kalau kita lihat sekarang, saya kira Jakarta memang sudah, tapi lebih banyak ke arah banjirnya ya, bukan ke arah COVID-nya begitu ya kalau untuk musim hujan. Tapi kalau untuk COVID-nya sendiri,
angka kejadian di Jakarta itu kalau saya lihat lebih dipengaruhi oleh kapasitas testing. Jadi kalau testingnya banyak, ya ketemu kasusnya banyak. Iya. Sebenarnya yang terutama dari ketemu kasus itu adalah containment-nya, dilakukan isolasi dan karantinanya. Jadi bukan cuma sekedar testing terus, tetapi tidak ada tindakan yang disiplin dilakukan pada isolasi dan karantina. Oke, kalau begitu itu saya kira belum menjadi fokus kita sampai hari ini. Kalau begitu apa saran dari Ibu untuk warga yang memaksa untuk liburan panjang begitu ya? Apakah setelah libur mereka harus karantina mandiri selama berapa lama seperti itu? Ya, kalau untuk karantina mandiri, menurut saya setelah pulang dari liburan, itu sebenarnya kita anjurkan untuk bisa berdiam di rumah selama setidaknya 14 hari. Tapi tentu sulit ya kalau masih tetap aktivitas bekerja. Jadi saran saya adalah walaupun kita pergi berlibur, tetapi tetaplah pada kelompok kita, pada klaster kita sendiri. Klaster kita kan keluarga ya. Ini juga yang penting untuk kami luruskan. Sebenarnya klaster liburan panjang itu tidak ada. Yang klaster itu biasanya pada dua hal saja. Kalau tidak residence itu termasuk juga sekolah, kantor, kemudian rumah. Satu lagi adalah workplace-nya yang kantor ya. Jadi kalau yang liburan sendiri itu akan menghasilkan klaster-klaster keluarga sebenarnya. Apakah mereka berlibur atau tidak nanti akan kita lihat. Tetapi sebagian besar juga mereka-mereka yang tetap diam di rumah juga memiliki risiko. Tetapi memang kalau dia berlibur seperti itu, resikonya untuk ketemu orang lain yang menjadi lebih besar. Karena itu saran kami, kalaupun harus keluar daerah untuk berlibur, sebaiknya berada pada keluarganya sendiri dan menghindari kontak terlalu banyak dengan orang lain yang tidak dikenal. Begitu. Baik Ibu Mas Dalina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang kali ini.